Jadi nanti kalau kita masuk kepada akuntansi zakatnya, yang dihitung adalah berapa dagangan yang terjual, berapa dagangan yang tersisa, dikurangi kewajiban bulan itu, misalnya bayar pegawai, bayar listrik, setelah dikurangi, nyampe nisab nggak? Kalau nyampe nisab kali 2,5%. Bisa dipahami ya, kebayang. Ini mestinya enaknya akuntansi zakat pakai whiteboard enaknya, tapi nggak apa-apa lah. Ya. Jadi contohnya kayak minimarket tadi, jangankan rumahnya, rak-raknya itu nggak dihitung. Komputer untuk ngeprint kalau orang pakai apa namanya bondnya itu nggak kena. Jadi yang kena itu adalah berapa barang dia yang laku, berapa barang yang masih tersisa ditaksir, ya. Dikurangi kewajiban bulan itu, misalnya kewajiban bulan itu bayar pegawai, bayar listrik, ya. Dilihat setelah dikurangi apakah masih lebih dari 85 gram emas. Kalau iya atau lebih, kena 2,5%. Saya kira demikian. Wassalamualaikum. Ya, satu lagi ya. Silakan. Ya, silakan. Ya. Sekalian iktikaf kata Bu. Maaf Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum, mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi saya karena tidak ada di ruangan, jadi mungkin kurang jelas. Jadi mengenai zakat yang berbentuk perhiasan, ya. Nah, biasanya di Indonesia itu kita beli perhiasan sekaligus untuk menyimpan harga uang. Jadi misalnya satu set perhiasan emas. Terus nanti bulan depan atau beberapa bulan lagi saya beli gelang juga dalam bentuk emas, dengan pemikiran kalau uang itu saya simpan di bank, itu kan harga uang selalu menurun. Atau fluktuatif. Nah, iya. Jadi kalau itu berupa emas, misalnya saya butuh uang, itu bisa saya jual ya dengan harga yang tepat, dengan maksudnya bisa mengikuti inflasi. Nah, misalnya apakah itu pertama pertanyaan saya itu perlu dijakatkan? Kedua, misalnya dijakatkan, apakah saya itu harus membayar zakat untuk perhiasan tersebut setiap tahun atau hanya sekali saja gitu? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan Satu A, satu B, ya, baik. Tetap satu pertanyaan. Assalamualaikum, mumpung nyambung soal emas. Ya. Kayaknya banyak semua nih. Kalau misalnya saya meniatkan untuk nanti dikasih ke anak saya, karena saya punya anak perempuan, itu aja. Terima kasih. Ada lagi ibu-ibu? Mungkin ada ibu-ibu yang tapi silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ya. Memang semakin terjawab tentang penggunaan dinar sebenarnya ya. Dalam masa-masa awal kekhalifahan Islam itu digunakan adalah emas dan perak ya. Dan itu ternyata sangat-sangat terbukti di tengah badai krisis ekonomi, ternyata memang menjadikan harga mata uang itu kemudian berubah dengan sangat cepat ya. Pertanyaan yang menarik adalah emas untuk tadi ya simpanan ya. Karena kalau kita nabung kan nilai tukarnya juga kadang berubah ya. Makanya kemudian kita membeli emas. Sekedar berbagi, nggak apa-apa, saya ingin menambahkan, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, khawatir saya salah atau khawatir saya lupa, untuk akuntansi zakat tabungan, maka saya ingin mengatakan rumusnya bahwa Islam tidak menerima apa yang haram. Jadi kalau zakat tabungan adalah saldo akhir dikurangi bunga, dilihat kali 2,5%. Karena kalau kita nabung di bank konvensional dan ada bunganya, menurut fikih zakat keluarkan dulu. Keluarkan dulu itu artinya
bukan kemudian diambil ya, cuma maksudnya dikurangi dulu, baru kemudian dikenakan dengan zakat ya. Jadi kalau kita naruh yang di bank konvensional kan suka ada bunganya tuh ya. Maka dalam hitungan atau akuntansi zakatnya adalah saldo terakhir dikurangi total bunga. Kan biasanya tiap bulan tuh ada, ya sebenarnya sih nggak besar, kalau apalagi kalau misalnya kayak di BNI gitu 2.000, 3.000 gitu, tahu-tahu biaya administrasinya 10.000 gitu ya. Jadi tapi itu dikurangin dulu. Baik, saya ingin kembali tentang masalah emas untuk simpanan. Ketika emas untuk simpanan, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka dia menjadi hal yang kena dengan zakat. Karena dia adalah simpanan. Ya. Untuk penghitungannya bisa kita campur Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati dengan keuangan-keuangan kita yang lain. Makanya kalau zaman dulu diistilahkan dengan zakat emas dan perak, kalau sekarang lebih ininya adalah zakat harta. Karena sekarang seperti yang tadi Ibu katakan, harta itu tidak mesti yang namanya uang. Betul nggak? Harta itu bisa emas. Bahkan mohon maaf kemarin kita ada yang saya diminta juga untuk bagaimana menentukan dia emas, maksudnya maaf, dia dan istrinya tidak memiliki emas simpanan yang banyak, Bu. Tapi reksadananya sekian miliar. Saham dan obligasinya sekian miliar. Jadi orang zaman sekarang nggak mesti emas ternyata nyimpannya. Ya. Saham, obligasi. Ya, saya gini biar nggak kedengeran. Nah, jadi kembali bahwa itu bisa kita kumpulkan. Caranya adalah kita coba hitung dengan nilai pada hari kita akan mengeluarkan zakat. Harga emas berapa, kita punya berapa gram. Saya katakan tadi yang termasuk perhiasan adalah yang wajar. Berarti sisanya adalah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, sisanya adalah simpanan. Ya. Nanti kalau misalnya kita tabungan juga tidak mesti rupiah. Ada yang euro, ada yang yen, ada yang dolar, semuanya itu dicoba hari itu berapa kursnya, kita coba untuk hitung berapa, apakah di atas nisab ataukah tidak. Kalau di atas nisab tinggal dikali 2,5% kalau pakai bulan hijriah. Apakah setiap tahun? Iya. Tadi saya katakan agar tidak menjadi aset yang mati. Kalau kayak gitu kan dia menjadi aset yang tidak berputar, Bu. Ya. Tapi ketika dia digulirkan, ya, menjadi modal usaha dan lain sebagainya, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, sekarang itu tidak sedikit ya, peluang kita sebenarnya untuk menjadikan harta kita itu bisa berputar. Banyak. Contoh misalnya, yang punya Robani, kerudung yang ada R-nya tuh, Bu. Ya. Itu kawan ketika masih di Unpad. Ya. Dia punya suatu cita-cita untuk menjilbabkan dunia. Makanya produknya begitu nyaman gitu kalau dipakai, ya kan? Pernah nyobain jilbab Robani? Saya bukan promosi. Cuma karena, nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ternyata banyak sebagian teman-teman kita naruh saham sekian, bagi hasilnya sekian. Dia akan berputar. Ya. Jadi setiap dia tidak berputar dia kena. Lalu sekarang emas itu niat akan dikasihkan ke anak. Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali bahwa definisinya itu adalah kewajaran itu tadi, Bu. Ya, artinya memang Ibu niatnya itu adalah ini buat anak. Berarti kita punya anak 2, tadi kita katakan yang wajar itu kira-kira kalau untuk perhiasan sekitar 20-30 lah ya. Nah, yang wajar berapa sih, Bu? 1 kilo. Ya. Saya kira kalau 100 gram udah toko emas jalan tuh. Oh, 1 set, oke, baik. Ya, jadi kalau 1 set, Bu, sama orang Betawi kalah, Bu. Ada gelang rencongnya, ada giniannya buat di jilbab. Wah, saya kira kalau memang ngikutin begitunya ya, gelang rencongnya sampai ke sini tuh. Oh, gitu. Ya. Saya kenal, Bu, karena untuk konsultan zakat saya harus ngerti gitu-gitu. Jadi berapa yang wajarnya?
Untuk 2 anak berapa wajarnya, sisanya berarti adalah sesuatu yang sudah lebih dari apa yang akan menjadi perhiasan. Ya. Nah, saya ingin menyatakan bahwa ibu, kalau tadi kita berbicara tentang mustahil, maka bagi muzaki, alangkah lebih baiknya kalau kita lebih dalam mengeluarkan ketimbang kurang. Kita dididik sebagai orang yang memiliki harta, jangan belok-belok. Ya. Kalau kata orang Sundanya, jangan selungkar selingker. Jadi mesti belok. Karena begini ibu-ibu, kalau kita mainin hukum Allah gampang. Misalnya tentang masalah kita punya kambing 40, 1 hari lagi mau jatuh haul, potong aja. Tahu-tahu kita bilang ya cuma 39 gak nyampe nisab. Tapi kan Allah Maha tahu. Ya. Allah Maha tahu ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Emangnya maaf, sebagian saudara kita yang ngebohongin Allah gitu ya, yang katanya dia mesti sedekah, maka kemudian duitnya itu kertas dibakar. Kan ada orang yang maaf, agamanya bukan agama kita, setiap pagi itu bukannya sedekah dengan uang, tapi uangnya itu kayak model kertas Ustaz, dibakar. Itu kalau kata teman, Tuhannya aja lihat Ustaz dibohongin, apalagi kita. Mohon maaf, itu candanya saja. Ini karena orang Betawi banyak canda gitu. Jadi ya mestinya kan itu duit gitu kan. Dikubur tuh kadang bersama harta tapi mobil-mobilan gitu. Ya Tuhannya dibohongin, apalagi kita katanya. Ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, kita jangan ya yang lurus-lurus saja. Memang ibu-ibu yang rahmati Allah ya. Kadang kita itu ketika mengeluarkan rasanya itu berat. Tidak sedikit orang yang dia bilang, Ustaz, saya kalau buat ngitung zakat harta saya, yang hitung istri saya Ustaz. Emang kenapa Pak? Habis ketika dikasih lihat, ya Allah gede juga. Cukup buat DP motor. Ya, wallahu alam. Ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf tadi saya katakan sudah pertanyaan terakhir, tapi ternyata ada satu pertanyaan ringkas. Silakan. Hanya satu pertanyaan ringkas, apakah badan zakat di Indonesia itu ada yang audit dan apakah ada koordinasi antara satu dengan yang lain? Karena kita lihat di mall-mall itu ada banyak sekali bermacam-macam beda-beda instansi dari badan amal zakat. Mungkin. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, badan zakat mirip dengan bank syariah. Untuk menjadi dewan syariah di bank, dia harus lulus dari tes di Bank Indonesia. Dewan syariah harus melaporkan per 3 bulan sisi syariah apa yang dia audit dari bank tersebut. Laporan keuangan dilaporkan ke BI dan juga di Departemen Keuangan bagi pemilik bank syariah. Begitu juga dengan lembaga zakat, cuma kalau lembaga zakat ke Basnas. Wassalam. Kata ringkas kan katanya. Terima kasih Ustaz. Jadi saya simpulkan saja dengan satu kalimat saja, bahwasanya dalam Islam sudah ada panduan bagaimana kita mengelola harta sehingga harta kita itu kita jadikan sebagai sahabat ya, yang akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah dan surganya. Jangan sampai harta kita itu yang telah Allah titipkan kepada kita malah menjadi musuh kita, yang akan menghantarkan kita kepada neraka Allah dan kemurkaannya gitu. Baiklah, kita tutup. Tapi sebelumnya ada pengumuman mungkin tentang Idul Fitri. Kapan? Anak gajah beli koran lagi? Sebelumnya kita mungkin ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah memberikan makanannya sejak dari awal Ramadan sampai sekarang. Terima kasih atas partisipasinya dan juga mungkin tentunya bapak-bapak yang mengantarkan makanannya gitu ya. Jadi selain itu dan juga terima kasih yang telah menitipkan zakat, baik itu zakat fitrah, zakat mal maupun fidyah mungkin dan sedekah kepada kita. Insya Allah kita akan rekap dan segera kita sampaikan. Dan silakan untuk pengumuman tentang Idul Fitri bisa disampaikan oleh Ustadz Aceh.